kasih Pastor Yongki, terima kasih William juga Sisil untuk pujian penyembahannya, luar biasa. Saudara, kita hari ini di dalam ibadah kita ini, worship from home, membuka dengan sebuah pujian tadi apa? Bapakku yang baik ya. Itu tadi lagu ciptaannya Pastor Lukas atau siapa itu? Itu penciptanya dari jemaat di Philadelphia, Titi ya. Oh, oke. Iya, Saudara, kita semua membuka dengan pujian yang luar biasa, karena di situ ada makna yang dalam yang dikatakan bahwa Bapa kita itu baik. Saudaraku, kebaikan seseorang itu biasanya diukur dari pemberian-pemberian yang dia lakukan. Demikian juga Bapa kita di surga. Kebaikan Bapa kita itu diukur dari apa yang dia beri buat kita. Karena Bapa kita itu Bapa pemberi. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang berkat dari Bapa. Tetapi jangan salah paham, karena seringkali anak-anak Tuhan berpikir yang namanya berkat itu pasti uang. Yang namanya berkat itu materi. Padahal, saudaraku, di dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Bapa di surga, kita menerima berkat yang jauh lebih berharga dari uang. Ya, memang pemberian uang, berkat materi itu juga berkat yang luar biasa. Tetapi ternyata ada pemberian-pemberian yang terbaik dari Tuhan ketika kita teliti hidup kita. Itu sebabnya ibadah kali ini dibuka dengan pujian yang indah sekali, yang menggambarkan tentang kebaikan Bapa di surga karena pemberian-pemberiannya. Ya, nah, saya ingin membahas tentang 3 pemberian yang terbaik dari Bapa. Ya, 3 pemberian yang terbaik. Ini adalah berkat-berkat yang paling berharga, berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat terlebih dahulu dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15, lalu akan dilanjut ayat 22 sampai 24. Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Puji Tuhan, saudaraku.
Hari ini kita akan berbicara tentang pemberian terbaik, berkat yang paling berharga yang Bapa beri dalam kehidupan kita. Pemberian yang terbaik yang pertama adalah kehidupan, pemberian kehidupan. Saya baca ulang ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan bumi, langit, alam semesta, serta segala isinya, Tuhan mencipta hanya dengan berfirman. Jadilah terang, terang jadi. Jadilah A, jadilah B. Semua jadi seperti yang Tuhan firmankan, saudaraku. Cukup dengan dia berkata, cukup dengan dia menyampaikan firman. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan melakukan dengan metode yang berbeda. Tuhan tidak mencipta manusia dengan berfirman, tapi dengan mengotori tangannya, dia bangun tubuh manusia sempurna dari debu tanah. Ya, dia bangun, dia buat, dia ciptakan itu, dan ini yang luar biasa. Setelah tubuh manusia tercipta sempurna, saudaraku, dari atas kepala sampai telapak kaki, kesaksian Alkitab ini luar biasa. Tuhan menghembuskan ruah. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia itu. Kalimat berikutnya mengatakan, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, saudaraku, proses penciptaan manusia yang paling indah dan itu karya terbesar dari Tuhan adalah ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Sesempurna apapun tubuh manusia yang dibangun dan dicipta oleh Kreator Agung kita itu hanya benda mati. Manusia hanya tetap mati walaupun diciptakan sempurna. Tapi ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, ruah itu, saudaraku, maka manusia menjadi hidup. Perhatikan apa yang saya mau katakan. Hidup saudara dan saya berharga bukan karena uang yang saudara miliki, bukan karena kekayaanmu yang banyak. Hidup saudara berharga bukan karena bisnismu yang besar, bukan karena fasilitas yang terbaik yang saudara miliki. Hidup saudara berharga bukan karena saudara mengendarai supercar atau saudara naik private jet, bukan. Tapi hidup saudara dan saya berharga itu karena ada nafas kehidupan Allah di dalam hidup kita. Hidup kita berharga karena ada Yesus yang ada dan tinggal di dalam kita. Saudaraku, itulah yang membuat keberhargaan di dalam hidup kita. Bukan yang lain, saudaraku. Karena Yesus yang tinggal di dalam kita itulah yang menjamin dan memberikan kehidupan yang kekal. Ketika anak Tuhan menyadari hidupnya begitu berharga, oleh karena ada nafas kehidupan Allah di dalamnya, maka anak Tuhan itu tidak akan lagi main-main dengan hidupnya. Dia akan pakai hidupnya dengan efektif. Hidupnya akan produktif sekali. Hidupnya akan berkarya untuk Tuhan. Hidupnya akan dipakai untuk jiwa-jiwa. Hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Hidupnya akan membagikan yang berharga itu kepada orang lain. Ketika dia menyadari yang membuat dia berharga bukan karena dia cantik, bukan karena dia tampan, yang membuat dia berharga bukan karena uangnya yang tidak ada sharing yang begitu banyak, bisnis yang besar, atau dia tidak merasa berharga karena ada 4 bintang di atas pundaknya, tetapi karena ada kehidupan ilahi yang diimpartasi, yang ditransfer oleh Tuhan melalui dia menghembuskan nafas kehidupan itu. Ada ruah yang dia berikan,
Dan itu membuat saudara dan saya menjadi sangat berharga. Ya. Nah, itu sebabnya, saudaraku, kenapa kita mesti bersyukur atas hidup ini. Karena ya, Yesus mati buat kita, dan dia sudah memberi yang paling berharga, yaitu kehidupannya menjadi kehidupan kita. Harga saudara dan saya bukan seharga uang yang saudara miliki. Harga kita bukan seharga seperti orang kagum dan memberi pujian. Tapi harga saudara dan saya itu seharga Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita menyadari kebenaran ini, saudaraku, kita akan tahu bahwa ternyata kehidupan yang Tuhan beri di dalam kita itu pemberian terbaik. Itu pemberian yang luar biasa sekali, saudara. Saya punya teman, saudaraku. Dia sempat mengalami jatuh bangkrut karena ditipu oleh temannya. Ya, dia diajak bisnis sampai kemudian bisnisnya itu ternyata jatuh. Dan dia saking percayanya kepada temannya, dia tanda tangani semua surat yang diberikan oleh teman baiknya. Tapi ternyata surat itu ada satu klausul yang menyatakan bahwa kalau perusahaan itu bangkrut dan mempunyai utang, maka kewajiban membayar utang itu dilimpahkan kepada dia. Dia yang bertanggung jawab membayar hutang. Saudara bayangkan, ini pengkhianatan yang luar biasa. Saudara. Ya, dia dibajak bisnis teman baiknya, tanpa dia tahu ternyata temannya hancurkan bisnis itu dengan korupsi dan sebagainya, lalu mengatur sedemikian rupa supaya ketika ada hutang yang begitu banyak, maka dia yang harus bertanggung jawab. Akhirnya dia harus kehilangan pekerjaannya yang selama ini memberikan dia fasilitas dan kenyamanan yang baik. Dia harus jual rumahnya, dia harus jual mobilnya, dia harus jual semua aset-asetnya untuk membayar hutang. Itu pun masih tidak cukup. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, yang paling menyedihkan dia adalah dia punya anak-anak yang dia tahu bahwa dia harus memberikan fasilitas yang baik. Sampai satu peristiwa terjadi di dalam rumahnya ketika debt collector datang. Satu-satunya barang berharga di rumahnya hanya televisi. Kulkas semua sudah dijual. Dia harus sewa satu rumah yang kalau datang musim hujan itu banjir sampai masuk ke rumahnya. Tapi dia harus bertahan dengan keadaan seperti itu. Ketika debt collector datang, anaknya sedang nonton televisi itu. Dan debt collector itu karena mendapati tidak ada barang berharga apapun, mereka dengan tega mengambil, menyita televisi. Dia memohon-mohon kepada sang debt collector supaya TV itu jangan diambil. Karena dia sudah tidak punya apa-apa, itu satu-satunya hiburan buat anaknya. Tapi debt collector tidak peduli. Dia tetap ambil televisi itu. Ketika debt collector yang sedang membawa televisi itu sudah keluar dari rumah, tiba-tiba anak perempuan yang masih kecil itu lari mengejar sang debt collector. Ketika dia lari mengejar sang debt collector, ketika dia sudah dekat dengan debt collector itu, anak kecilnya berkata begini, "Om, ini remote televisinya ketinggalan. Ya, kalau Om bawa televisinya, remote-nya ketinggalan, Om nggak bisa nonton. Ini remote-nya Om." Saudaraku, dia menyaksikan itu, dia nangis. Saudaraku. Satu hari ketika dia berulang tahun, anaknya menulis sebuah surat yang menyatakan selamat ulang tahun, Papa. Ya, di dalam ucapan selamat ulang tahun itu, anaknya menulis sebuah kalimat yang itu betul-betul membuat dia meneteskan air mata. Selamat ulang tahun, Papa. Aku bangga punya Papa seperti kamu. Lalu dituliskan di
bawah ucapan itu, surat dari anaknya. Pak, kalau kita tidak punya rumah, tidak apa-apa. Kalau kita tidak punya mobil, tidak apa-apa. Pak, kalau kita nggak punya televisi, juga nggak apa-apa. Yang penting kita punya Yesus dalam hidup kita. Karena itu yang paling berharga buat kita. Saudara, ketika saya dengar kesaksian itu, saudaraku, saya ikut menangis, saudaraku. Kenapa? Seorang anak kecil yang hiburan satu-satunya disita televisi. Dia tidak lagi bisa menonton televisi itu. Tapi ketika dia tidak memiliki apapun, rumah, mobil, kulkas, televisi, semua yang berharga sudah hilang, diambil. Tapi dia berkata, enggak apa-apa. Yang penting kita punya Yesus. Karena Yesuslah yang membuat hidup kita berharga. Saudara, pemberian yang terbaik dari Tuhan buat kita, yang pertama adalah kehidupan. Kehidupan yang di dalamnya ada Yesus. Itulah yang membuat saudara dan saya berharga. Saya bersyukur setiap orang yang ikut Zoom meeting ini adalah orang-orang yang memiliki nafas kehidupan Allah itu. Jika belum, pastikan saudara datang kepada seseorang dan mengatakan, bimbing saya menerima kehidupan yang paling berharga itu. Supaya nafas ilahi itu bisa ada dalam hidup saya. Menerima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ya. Saya ketemu dengan seorang yang berasal dari China, saudaraku. Ya, ketika saya sering pelayanan ke sana, ketika saudara bertemu dengan orang ini, saudara tidak akan mengira bahwa orang ini melakukan hal-hal yang begitu luar biasa bagi Tuhan. Orang ini kira-kira usianya 40-an tahun, 40 lebih lah ya. Belum ada 50 tahun. Masih cukup muda, usia produktif, saudara. Ya. Dan tubuhnya itu cacat. Dari pertengahan tubuh sampai ke bawah, dia lumpuh. Saudara. Jadi dia kalau jalan pakai 2 tongkat kruk. Ya. Lalu punggungnya, saudara, itu melengkung. Sehingga kalau dia bicara dengan orang, dia harus menengadas. Ya. Karena dia tubuhnya melengkung, saudara, membungkuk gitu. Karena struktur tulangnya yang tidak normal. Jadi kalau kita ketemu dengan orang ini, sepertinya orang ini bukan siapa-siapa, nobody, saudaraku. Ya orang yang sangat biasa, ya cacat lagi. Dan dia bukan pengusaha besar. Dia memang tidak kekurangan, tapi hidupnya cukup saja. Ya, dia bukan orang yang kaya raya, bukan pengusaha besar di China. Tapi yang luar biasa, saudaraku, adalah dia punya hati yang melayani anak-anak di jalan. Jadi, kalau dia ketemu dengan anak di jalan yang dibuang oleh orang tuanya, yang tidak lagi diterima oleh keluarganya, dia akan ambil orang ini untuk datang dibawa ke rumahnya dan tinggal bersama dengan dia. Anak-anak asuh yang dia ambil, itu ada sekitar 33 anak. Yang semuanya dia beri makan, dia beri tempat tinggal, dan dia sekolahkan. Dengan profesinya sebagai wirausaha yang bukan pengusaha besar. Tapi dia berusaha berhemat begitu luar biasa untuk bisa mencukupi kebutuhan anak-anak ini. Apa yang dia lakukan sampai membuat pemerintah kota di mana dia tinggal itu marah. Karena pejabat kota itu berkata bahwa yang mengurus anak-anak yang dibuang oleh keluarga atau anak di jalan itu adalah pemerintah negara, bukan tidak boleh perorangan. Ya.
entah kebijakan atau regulasinya seperti apa di kota itu. Apa yang dilakukan oleh teman saya ini, itu melanggar aturan. Ya. Dia didatangi berkali-kali oleh pejabat Pemkot dan diberikan peringatan dan ultimatum. Tapi dia tidak bisa dihentikan. Setiap kali dia ketemu, dia bawa anak jalanan itu tinggal bersama dia. Dan dia cukupi semuanya dengan berhemat dan dengan keterbatasan uang yang dia miliki. Sampai akhirnya, karena peringatan sudah dilakukan berkali-kali, bahkan sudah diancam bahwa dia akan dipidanakan, tapi dia tetap melakukan. Akhirnya pejabat Pemkot itu marah besar. Akhirnya saudaraku, dia diambil, dibawa ke kantor polisi. Di situ diinterogasi, diselidiki, dan akhirnya dia dikenain pasal. Orang ini saudaraku dipenjara. Dipenjara oleh pejabat Pemkot karena melakukan kemanusiaan, melayani dan memberi hidup kepada anak-anak jalan. Selama dia di dalam penjara, dia dapat tekanan yang luar biasa. Ya, dia tanda petik ya, dianiaya. Ya. Lalu dia juga diancam. Setelah dia dipenjara sekian waktu dengan aniaya dan ancaman, dia dilepaskan dengan sebuah peringatan kembali. Kalau kamu tetap melakukan hal itu, kami akan melakukan tindakan yang lebih keras, hukuman yang lebih kepada kamu. Jadi hentikan ini semuanya. Tapi ternyata begitu dia keluar dari penjara, saudaraku, dia ketemu anak di jalan, dia tetap bawa pulang ke rumahnya, saudaraku. Penjara tidak bisa menghentikan dia. Ya, hukuman, aniaya, pidana tidak bisa menstop dia. Sampai akhirnya Pemkotnya, saudaraku, itu buat mereka angkat tangan. Akhirnya khusus untuk orang ini udahlah terserah apa yang dia mau lakukan. Ya. Saudara, saya tanya sama dia, apa yang membuat kamu mau melakukan hal ini? Bukankah ketika kamu melakukannya, kamu kena pasal pidana dan ini dianggap melanggar aturan? Dia jawab seperti ini. Kenapa saya melakukan itu? Dia berkata, karena Yesus sudah mati buat saya. Dia memberi kepada saya sebuah kehidupan yang luar biasa, yang indah. Kehidupan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya rindu. Saya membagi kehidupan yang berharga di mana Yesus tinggal dalam saya itu kepada anak-anak yang hidupnya tidak berharga. Karena mereka dibuang oleh orang tuanya. Karena mereka diusir dari keluarganya. Karena mereka tidak diterima. Mereka harus tahu bahwa ada kehidupan yang berharga ketika Yesus ada di dalam kehidupan seseorang. Jadi saya rindu kehidupan berharga yang saya miliki. Nafas kehidupan itu tidak hanya saya miliki, tapi saya berbagi. Saya bagikan khususnya buat anak-anak yang hidupnya betul-betul tidak berharga dan tidak dihargai oleh siapapun juga ini. Saya bawa mereka untuk tinggal bersama dengan saya, supaya mereka juga mengalami apa yang saya alami. Dan anak-anak asuhnya ini, semuanya terima Tuhan Yesus. Menerima kehidupan yang berharga itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika engkau menyadari Yesus yang tinggal dalam hidupmu, ruah atau nafas kehidupan itu membuat hidupmu berharga. Yang pertama, syukuri. Yang kedua, bagikan itu kepada orang lain. Supaya orang lain yang tidak berharga hidupnya, mereka juga akan mengalami keberhargaan sejati ketika mereka menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Itu pemberian yang berharga yang pertama, saudaraku. Lebih dari uang dan harta. Pemberian yang terbaik yang kedua, ayat 15, saya baca ulang dari Kejadian pasal 2.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan menaruh manusia itu di sebuah taman yang luar biasa besar, yang luar biasa indah, yaitu Taman Eden. Tuhan tidak pernah bermaksud supaya manusia yang diciptakan itu menjadikan Taman Eden sebagai taman wisata, sebagai taman safari, ya, sebagai taman untuk dia bisa bersantai, nikmati berkat Tuhan dan berkata Tuhan baik dan sebagainya. Bukan, saudara. Taman Eden Tuhan sediakan buat buat manusia pertama itu supaya, ya, manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini pemberian yang terbaik yang kedua, bukan tamannya. Tamannya sendiri berkat Tuhan. Tapi ada yang lebih daripada tamannya, yaitu pemberian tentang tanggung jawab. Saudara tahu nggak bahwa ketika manusia menjalankan tanggung jawab yang Tuhan beri, hidupnya akan merasa berdaya guna. Ya, saudara, manusia ini punya kebutuhan dasar. Yang pertama, rasa berharga. Dan itu dijawab oleh Yesus. Itu ada pada pemberian yang pertama yang berharga tadi, yaitu kehidupan. Yang kedua, itu rasa berdaya guna. Itu kebutuhan dasar kedua dari manusia. Ketika seseorang, dia tinggal dalam kondisi yang nyaman sekalipun, dia hidup dengan fasilitas yang terbaik, tapi dia merasa useless, dia merasa tidak berguna, dia merasa tidak mampu berbuat apa-apa, orang itu stres. Dia akan depresi, dia akan frustrasi. Kenapa? Karena setiap orang Tuhan cipta, Tuhan desain supaya bisa berdaya guna. Karena jauh di dalam hatinya, hidupnya, saudaraku, saudara dan saya itu punya rasa berdaya guna, punya kebutuhan untuk kita bisa berfungsi, untuk kita bisa menghasilkan karya terbaik, untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang itu berguna bagi orang lain, juga berguna bagi diri sendiri. Dan ini dijawab dengan Roh Kudus. Ya, perumpamaan tentang dirham yang hilang dalam Lukas pasal 15 itu menyatakan bahwa rasa berdaya guna yang dimiliki manusia itu dijawab oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengurapi saudara dan saya. Roh Kuduslah yang membuat saudara dan saya bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Potensi yang tanpa batas, unlimited dalam hidup seseorang, itu bisa dikembangkan, dimultiplikasi, dilipat gandakan. Lewat apa? Lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri saudara dan saya. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Yesus untuk menjawab rasa berharga kita. Karena harga kita setelah kita terima Yesus, itu seharga Tuhan Yesus. Tapi rasa berdaya guna kita dijawab oleh Allah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengurapi kita. Roh Kuduslah yang menempatkan kita pada karya-karya yang terbaik. Tuhan mengambil manusia atau Adam, menempatkannya dalam Taman Eden, dan Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab. Adam, usahakan dan peliharalah taman ini. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, di situ disebutkan Adam juga diberi tanggung jawab memberi nama kepada setiap binatang. Ya, nama di dalam Alkitab, saudaraku, itu bukan sekedar nama saja, tetapi nama itu berbicara tentang tujuan hidup. Jadi, Tuhan memberikan kepada Adam, manusia pertama, sebuah tanggung jawab yang besar, yang mulia. Untuk apa? Memberi tujuan hidup kepada setiap makhluk. Luar biasa sekali. Sadar nggak, saudaraku, bahwa
apa yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada Adam itu, ternyata Tuhan juga berikan itu kepada kita. Tuhan berikan tanggung jawab kepada anak-anak Tuhan, supaya melalui hidup saudara dan saya, orang lain menemukan tujuan hidupnya. Orang lain diberkati. Orang lain menerima karya dari hidup saudara. Ya, saya ingat betul, saudara. Ketika saya masih muda rohani, awal-awal saya bertobat dari non-Kristen jadi Kristen. Lalu saya masuk di dalam pelayanan. Saya menjadi worship leader seperti William Cecil tadi. Lalu kemudian saya menyampaikan firman Tuhan. Saya jadi pengkhotbah, saudaraku. Saat itu, saya punya kerinduan, punya mimpi, punya obsesi. Ketika saya melihat Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, bagaimana dia bisa baca hidup orang. Bagaimana dia bisa melakukan kesembuhan ilahi. Bagaimana Tuhan pakai dia untuk menyatakan mujizat, tanda-tanda heran. Orang ini, hamba Tuhan ini kalau di atas panggung, saudaraku, diurapi Tuhan dengan kuasa, dengan eksosia, dengan otoritas. Dan itu membuat orang rebah, membuat orang jatuh, membuat orang sakit tiba-tiba sembuh, membuat orang jadi mengalami sesuatu yang supranatural. Dulu ketika saya memandang hamba Tuhan yang seperti itu, saya sebagai anak muda, pemula Kristen, saya kagum. Saya pikir, waduh ini pendeta sakti benar, saudaraku. Sakti mandraguna. Ya. Roh Kudus urapi luar biasa. Ya. Dia tiup, saudaraku. Orang bisa terpental, saudara. Waduh, saya kepengen jadi kayak begitu. Tapi ternyata, saudara, di dalam perjalanan pertumbuhan iman saya menemukan satu hari ketika saya baca satu ayat firman Tuhan. Lalu saya renungkan, saudaraku. Ternyata ayat itu berbicara banyak. Memberikan pewahyuan-pewahyuan, penyingkapan yang luar biasa. Lalu tiba-tiba, saudaraku, ketika Tuhan sedang menguraikan ayat itu begitu banyak, bermunculanlah ayat-ayat yang lain, itu bisa menjadi satu kesatuan, saudara. Disitulah saya sadar. Di situ saya tahu. Tuhan tidak memberi kepada saya karunia kenabian. Tapi Tuhan memberi kepada saya karunia mengajar. Untuk saya mengembangkan karunia mengajar saya dan memakainya untuk memberkati orang lain. Sejak itu, saya tidak lagi punya keinginan untuk jadi hamba-hamba Tuhan yang sakti-sakti seperti itu, saudaraku. Ya, tapi saya berdoa, Tuhan, saya mau mengembangkan potensi yang Tuhan beri, karunia yang Tuhan beri ini maksimal, 100%, supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya rindu Tuhan. Saya rindu saya menjadi pengajar tubuh Kristus di bangsa-bangsa. Dan Tuhan jawab itu, ketika saya setia melakukan itu. Dulu, saudaraku, kalau saya disingkapkan ayat firman Tuhan, saya bagi sama teman persekutuan saya. Saya bagi sama teman saudara seiman saya. Saya nggak tunggu sampai saya ada di mimbar, saya diundang untuk pelayanan. Enggak. Apa yang saya dapat, saya langsung bagi. Itu firman Tuhan berbicara luar biasa loh. Seperti ini, seperti ini. Dan orang itu diberkati. Nanti saya ketemu lagi dengan yang lain, saya ketemu ayat yang lain, Tuhan bicara, Tuhan langsung singkapkan, saya bagikan lagi. Itu sama seperti kalau sebuah sumur ada airnya. Saudara kalau terus ambil air itu, dari sumbernya akan mengalir dan airnya justru tidak akan pernah habis. Airnya jernih, airnya terus-menerus ada. Beda dengan sebuah sumur, saudaraku, yang airnya itu walaupun ada airnya, ada sumbernya, tapi nggak pernah dipakai. Airnya akan berbau, airnya akan jadi racun, airnya akan jadi tidak sehat. Ya. Dan dari sumbernya juga tidak bisa mengalir. Ya hanya seperti itu. Segitu aja.
Tapi kalau air sumur itu terus diambil, ditimba, dipakai, difungsikan, saudara, dari sumbernya akan terus mengalirkan air, dan air itu tidak pernah habis. Dan itu air yang jernih, air yang segar, air yang bermanfaat, air yang memberi kehidupan. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau saudara menjadi seorang karyawan, seorang profesional, jadilah karyawan yang terbaik. Supaya melalui hidup saudara, saudara jalankan tanggung jawab yang Tuhan beri, perusahaan di mana saudara bekerja diberkati. Kalau saudara adalah seorang pelayan Tuhan, saudara seorang aktivis rohani, lakukan pelayanan yang terbaik dengan apa yang saudara miliki. Berikan yang terbaik, kontribusikan yang terbaik, supaya tempat pelayanan atau gereja di mana saudara melayani, saudara tertanam, gereja itu diberkati karena ada saudara di situ yang melayani. Kalau saudara seorang bisnismen, jadilah bisnismen yang terbaik. Saudara diberikan tanggung jawab oleh Tuhan bahwa karyawan atau pegawai saudara itu seperti domba yang tidak bergembala. Jadilah bapak buat mereka, jadilah gembala buat mereka, supaya mereka akhirnya memiliki tujuan hidup di dalam hidup mereka. Karena tugas dan tanggung jawab saudara adalah memberikan tujuan hidup kepada semua makhluk di muka bumi ini. Pemberian yang terbaik yang kedua adalah tanggung jawab. Taman Eden menjadi luar biasa. Buah-buahnya, tanamannya berlipat ganda, berbuah lebat, makhluk-makhluk yang ada binatang, mereka punya nama, punya tujuan hidup. Itu semuanya adalah tanggung jawab dari Adam. Adamlah yang jadi berkat buat mereka. Ketika tanggung jawab yang Tuhan beri menjadi pemberian yang berharga dalam hidup kita, saudaraku, maka kita akan terus mengembangkan dan memultiplikasikan apa yang talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, fungsi dan karunia itu terus berlipat dalam hidup kita, dan itu akan mengalirkan berkat air kehidupan buat orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemberian yang terbaik yang ketiga, yang terakhir, ayat 22 sampai 24. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari Adam, dibangunlah seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pemberian yang terbaik yang ketiga adalah dua daging menjadi satu daging, atau pemberian keluarga. Yang terbaik yang pertama, pemberian kehidupan, di mana Yesus tinggal dalam kita. Yang kedua adalah pemberian tanggung jawab. Lewat tanggung jawab potensi yang Tuhan beri, saudara kembangkan, saudara memberi tujuan hidup kepada semua makhluk di muka bumi. Dan pemberian terbaik ketiga adalah keluarga. William, sayangi dan cintai Sisil dengan segenap hatimu. Itu cara kamu mengekspresikan Tuhan, wanita ini yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup saya. Orang tua, cintai anak-anakmu, kasih dia, korbankan hidup untuk mereka, karena mereka adalah pemberian yang terbaik untuk hidupmu. Ketika seorang anak Tuhan menyadari bahwa pemberian yang terbaik dalam hidupku itu adalah sesuatu, maka saya akan melakukan segala hal untuk membuat sesuatu itu menjadi berharga. Ya, ketika kita menyadari keluarga adalah pemberian terbaik, seorang suami akan membahagiakan istrinya, akan menjadikan istrinya pribadi yang terbaik dan paling berharga dalam hidupnya.
Jadi kalau istrimu sudah berumur 50 tahun, kau saudara jangan berkata, Tuhan, saya mau tukar jadi 25 tahunan 2. Awas ya, awas ya. Demikian juga Sisil berkata, Tuhan terima kasih buat William. Suami yang paling berharga, yang Tuhan tempatkan di sisiku. Dia pemberian Tuhan yang paling berharga, yang terbaik, yang paling pas dalam hidup saya. Tidak ada laki-laki dan pria manapun yang seberharga William buat saya. Ketika seorang istri menyadari hal itu, engkau akan menjadikan pernikahanmu itu bertumbuh dan menjadi indah luar biasa. Seorang suami yang menganggap istrinya yang terbaik, dan istri yang menganggap suaminya itu pribadi yang paling terbaik dari Tuhan untuk dirinya, mereka akan selalu belajar dan tidak pernah berhenti membahagiakan pasangannya menurut cara pasangannya, bukan menurut caranya sendiri. Kenapa? Dia pribadi yang berharga, dia pribadi yang luar biasa, dia pribadi yang terbaik. Kenapa banyak anak-anak yang pahit sama orang tuanya, saudaraku? Karena mereka nggak bisa melihat bagaimana diri mereka itu sesuatu yang berharga, paling berharga dalam hidup orang tuanya. Sehingga orang tuanya bisa memberikan kasihnya yang terbaik, memberikan hidupnya segenap hatinya. Mari jadi orang tua yang saudara menyadari anak-anakmu itu pemberian yang terbaik dari Tuhan. Demikian juga anak-anak muda. Kalau Anda ikut Zoom meeting ini, saya mau berkata kepada Anda, orang tuamu adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan buat saudara. Jangan bandingkan orang tuamu dengan orang tua yang lain. Mereka adalah pribadi yang terbaik, yang paling berharga, yang Tuhan beri di dalam hidup saudara. Luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa pemberian yang terbaik dari Tuhan adalah keluarga, saudara akan sangat mencintai keluarga saudara. Saudara tidak akan pernah menyia-nyiakan keluarga saudara. Saudara tidak akan pernah berpindah ke lain hati. Tidak akan ada perselingkuhan. Tidak akan ada seorang suami atau istri yang mengkhianati covenant atau perjanjian mereka. Mereka akan berjalan dan menjaga kekudusan di dalam keluarga atau pernikahan mereka sampai maut memisahkan. Ketika apa? Ketika kita memulai dari garis start yang berkata, istriku itu yang terbaik, suamiku itu yang terbaik, anak-anakku yang terbaik, orang tuaku itu yang terbaik. Saudaraku, saya bertemu dengan seorang istri yang luar biasa. Dia menderita kanker otak stadium 4. Dan dokter berusaha untuk memberikan umur lebih panjang. Tapi sudah stadium 4. Dia berkali-kali kemo, pergi ke Singapura, tengkorak kepalanya dibor, saudaraku. Ya. Waduh, itu penderitaan yang luar biasa. Tetapi ketika saya bertemu dengan dia selalu berkata, Pak, saya tidak akan mati. Saya tidak akan meninggal sebelum saya melihat suamiku berubah. Itu yang menjadi doanya, itu yang menjadi kerinduannya. Setiap hari di dalam tahun-tahun penderitaannya sebagai penderita tumor otak stadium 4. Dan suaminya belum di dalam Tuhan. Suaminya hidupnya terikat dengan dosa-dosa tertentu. Itu yang menjadi doa. Itu yang menjadi kerinduannya. Itu yang membuat dia meratap di hadapan Tuhan. Dia meneteskan air mata. Saudara, wanita hebat ini, ketika penyakit kanker atau tumor otaknya kambuh, itu sakitnya luar biasa. Dia tidak meneteskan air mata. Memang dia teriak saking sakitnya. Dia ambil bantal, saudara. Dia tutup ke mulutnya supaya
saudaranya, suaminya, anaknya tidak dengar dia sedang teriak kesakitan. Dia tapi tidak meneteskan air mata untuk penderitaan dan rasa sakit yang luar biasa. Tapi ketika di hadapan Tuhan, dia bawa suaminya, dia teteskan air mata. Dia berkata, Tuhan, selamatkan suamiku. Pertobatkan suamiku. Ini istri yang hebat. Sekalipun suaminya sering menyakiti dia. Tapi bagi dia, suaminya adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Juga anak-anaknya. Dan dia bertahan sampai 6 tahun. 6 tahun. Itu luar biasa. Dia sudah melebihi prediksi dokter. Ya, sekian kali lipat. Dan saya melihat apa yang jadi doanya itu dijawab Tuhan. Ya, setelah beberapa tahun dia menderita itu, saudara, suaminya betul-betul berubah. Suaminya tinggalkan ikatan dosa yang sudah berpuluh-puluh tahun mengikat suaminya. Dan itu membuat dia berkata kepada saya, kalau Tuhan mau ambil, saya sudah siap. Karena Tuhan sudah jawab doa saya. Dan 6 tahun setelah dia menderita tumor otak, dinyatakan stadium 4 itu. Dia dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Dia pulang ke rumah Bapa di surga dengan puas, bahagia. Wajahnya senyum ketika dia meninggal. Karena dia melihat suaminya dijamah Tuhan. Suaminya berubah. Suaminya bertobat. Luar biasa. Ketika seseorang menyadari bahwa keluarganya itu pemberian yang terbaik dari Tuhan. Itu menjadi sumber energi. Itu menjadi sumber kekuatan. Itu menjadi sesuatu yang membuat dia bertahan untuk keluarganya. Dan itu Tuhan jawab. Saudara, 3 pemberian yang terbaik dari Tuhan. Lebih daripada uang. Lebih daripada harta kekayaan. Yang pertama, pemberian kehidupan. Dan itu sudah dijawab dengan kematian Yesus, rasa berharga kita. Saudara dan saya berharga karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, ada nafas kehidupan. Hidupmu sangat berharga, jangan pernah sia-siakan. Yang kedua, pemberian tanggung jawab. Itu pemberian yang terbaik dari Tuhan. Lewat potensi karunia yang engkau kembangkan dalam dirimu, engkau memberi tujuan hidup kepada semua makhluk di bumi. Dan itu dijawab dengan Allah Roh Kudus yang menjawab rasa berdaya guna saudara. Memberi urapan, memberi kuasa di dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, pemberian keluarga. Rasa kebutuhan dasar yang ketiga, rasa dicintai. Rasa dimiliki itu ada dalam keluarga. Dan itu dijawab oleh Bapa di surga. Ya, saudara, 3 kebutuhan dasar yang Tuhan jawab lewat 3 pemberian yang terbaik ini ada di dalam Lukas pasal 15. Lewat gembala meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari yang 1 ekor. Itu adalah Yesus. Dia mati buat yang 1 ekor. Dan itu menumbuhkan rasa berharga yang sejati. Yang kedua, dirham yang hilang. Ya, itu bicara tentang Roh Kudus yang menjawab rasa berdaya guna kita supaya lewat hidup saudara ada karya yang memberkati orang lain. Itu dirham, ya, mata uang yang berharga itu. Yang ketiga, ya, dengan perumpamaan 2 anak bungsu yang hilang, yang pulang disambut oleh bapaknya. Ketika dia pulang tidak ada seorang pun yang kenal dia, tapi ada 1 pribadi yang tahu walaupun penampilannya berubah, dia adalah bapaknya sendiri. Dan sang bapa menyambut dia dengan pelukan, dengan pesta. Anak yang hilang ini sekalipun sudah jatuh sangat dalam, dicintai dan dimiliki oleh bapaknya.
Dan lewat keluarga, pemberian yang terbaik dari Tuhan, kita menerima cinta kasih dari Bapa Surgawi. Kita dicintai, kita dimiliki. Lewat apa? Lewat suami, lewat istri, lewat orang tua, lewat keluarga. Tuhan memberkati setiap saudara dengan pemberian-pemberian yang terbaik ini. Jangan pernah saudara abaikan, tapi lakukan. Hargai itu, sayang itu. Dan saudara akan hidup di dalam berkat yang terbaik tersebut. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau selama ini kami berpikir berkat dari Tuhan hanya uang saja. Hari ini kami disingkapkan, kami diwahyukan, kami dibukakan bahwa ternyata ada pemberian yang terbaik dari Tuhan yang jauh melampaui uang. Dan kami bersyukur untuk hal itu. Kami bersyukur untuk kehidupan ilahi yang Tuhan beri. Ruah nafas kehidupan Allah itu membuat kami berharga. Terima kasih buat kematian Yesus di kayu salib. Kami bersyukur buat pemberian tanggung jawab. Kami bisa mengembangkan karunia, fungsi kami, dan kuasa Roh Kudus mengurapi kami akan hal itu. Dan kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk suami kami, untuk istri kami, anak-anak kami. Mereka adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka. Mereka pribadi yang paling berharga yang kami cintai, kami kasihi, kami beri yang terbaik dari hidup kami. Kami berkorban buat mereka, karena mereka itu yang terbaik. Terima kasih buat kasih Bapa yang menjawab kebutuhan kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.